Baru balik. Iya Pak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam berkah kebaikan dan kebenaran, demi untuk kemudahan kita melangkah kepada jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kembali saya tampil dalam cerita yang kedua kalinya ya. Saya hendak berbicara tentang tomat. Nah, ini dia tomat nih. Nah, nih. Ini buah tomat. Jadi tomat ini adalah satu di antara sekian banyak buah-buahan yang Allah ciptakan. Jadi dalam kajian agama kita diajarkan untuk menyatakan perlindungan kepada Allah. Yaitu dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalnya begitu. Aku berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, kemudian ada lagi auzubillahi min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan yang sudah terciptakan. Sudah itu banyak lagi didikan-didikan Allah dan Rasul mengajarkan kita untuk berlindung daripada segala sesuatu yang akan membawa kita kepada kesulitan dan disulitkan dalam hidup ini. Nah, ini kita cerita tentang tomat. Jadi saudaraku, kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sebelum kita minta perlindungan daripada Dia telah terdahulu melindungi kita. Hati-hati itu. Dia telah terdahulu melindungi kita. Tinggal bagaimana kita mau minta perlindungan atau tidak. Itu. Ya, contoh yang paling besar. Ya. Bumi kita ini. Bumi kita ini dilindungi oleh sesuatu, katakanlah energi, yang jadi segala sesuatu kalau jatuh ke bumi itu akan terbakar, akan hangus sehingga tidak sampai ke permukaan bumi. Ya. Kalau sampai juga tidak akan menimpa penduduk, tetapi di padang pasir, di gunung-gunung yang penduduknya katakanlah tidak ada. Sekali-kali mungkin jatuh ke laut, tapi itu jarang. Karena efeknya akan membinasakan banyak kaum yang tinggal di pinggiran pantai. Begitu perhitungan Tuhan. Nah, di situ Allah menjadikan sabuk Van Halen. Dikatakan sabuk Van Halen karena yang menemukan sabuk itu atau teori itu ya Van Halen. Jadi pengertian sabuk itu adalah sebuah energi yang tercipta dari sesuatu yang muncul daripada bumi itu sendiri, semacam energi penolak. Katakanlah mungkin magnet ya, kekuatan energi yang menarik ataupun mendorong begitu. Jadi hampir rata-rata benda-benda langit itu sepertinya sama kutubnya. Kalau kita berbicara tentang magnet, kutubnya itu sama. Kalau sama dia akan tolak menolak. Ya kalau dipaksakan itu tadi keterbakaran, ya, penipisan. Kalau jatuh juga di muka bumi, dia akan kecil, tidak akan besar. Walaupun nanti suatu ketika Allah akan lepaskan mereka itu untuk menimpa bumi. Contoh kisah Sodom Gomora.
Waktu itu Allah lepaskan dari atas langit itu, dijatuhkan semua batu-batu meteor, diledakkan gunung-gunung, dinaikkan laut, sehingga Sodom Gomora terbakar. Tidak cukup dengan itu, negeri Sodom itu dibalik oleh Allah melalui penguasa-penguasa yang disebut dengan malaikat, sehingga di atas jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas. Maka menjelmalah dia menjadi sebuah danau yang besar yang kita kenal dengan istilah laut mati. Itu. Nah, kembali persoalan tomat tadi. Jadi tomat ini Allah jadikan sebagai makhluk yang siap dimakan, diiris, disantap oleh kita. Dan bukan kecil pengorbanan beliau ini, bukan kecil. Ya. Siapa yang mau dipotong, diiris, dimakan? Siapa yang mau? Ada kita yang mau? Tidak mau kita. Karena kita butuh hidup dan kehidupan beribadah kepada Allah. Nah, mereka juga beribadah kepada Allah. Makanya saya pernah katakan, seketika Allah menawarkan amanah ke langit dan bumi beserta isi kedua-duanya, semuanya menolak, termasuk tomat. Menolak. Nah, setelah dibuka rahasia apa amanah itu, ternyata amanah itulah pengabdian. Ya, pengabdian yang artinya menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta. Itulah pengabdian. Nah, mereka pengen, langit pengen, bumi pengen, isinya pengen, termasuk tomat pengen. Tapi kata Allah tidak bisa lagi, udah selesai urusannya itu, udah selesai. Akhirnya mereka ngotot, tetap pengen. Oke, kata Allah, boleh. Tapi itulah cara kalian mengabdi kepada aku adalah dengan cara mengabdi kepada manusia. Siap dimakan, dipotong, diiris, dikunyah. Siap digulai, direndang, digoreng. Semuanya begitu. Termasuk langit siap jadi atap. Bumi siap diinjak-injak, diludahi, dikotori, dikencing, macam-macam. Siap. Nah, makanya langit bersuara berkata, bumi bersuara berkata, semua alam semesta bersuara berkata. Hanya kata dan suaranya itu jarang kita pahami, kecuali bagi mereka yang memperhatikan, termasuk Nabi Sulaiman. Ya, nah, oke. Salah satu daripada bentuk suara dan kata makhluk Tuhan, terutama tomat, dia bersuara, dia berkata melalui proses, melalui kejadian yang dia tunjukkan untuk kita. Saya kemarin berkunjung ke rumah sakit stroke, itu menghadiri suami pada sahabat saya itu kena stroke di rumah sakit. Jadi saya sarankan kepada beliau supaya suaminya ini nanti diberikan konsumsi tomat ya minimal 5 biji satu hari, di blender aja. Karena jarang-jarang orang yang bisa makan tomat mentah. Jarang-jarang, kecuali orang-orang tertentu ya, termasuk saya. Saya hobi makan tomat. Bukan karena enaknya, tomat itu masam lah. Beda rasanya itu. Tapi karena kita tahu, tomat ini Allah ciptakan untuk memberikan faedah kepada kita. Yaitu, mengikis semua kolesterol. Ya, terutama yang ada di dinding-dinding urat. Apakah itu urat besar, urat menengah, urat saraf. Bahkan urat yang dalam otak sekalipun. Dia mengikis kolesterol. Dia mengikis lemak. Efek daripada makanan kita makan. Sehingga kalau terjadi stroke, itu pada hakikatnya adalah efek daripada tersumbatnya saluran informasi ruh melalui otak kepada fisik. Makanya ya tidak punya daya. Kalau yang terganggu otak kanan biasanya bagian kiri kena. Kalau terganggu otak kiri biasanya bagian kanan kena. Kena apa? Kena tidak berfungsi. Tidak ada informasi. Tidak ada instruksi yang bisa ditangkap. Kenapa? Ada hambatan. Kalau istilah kabelnya itu kabel putus. Tapi ini bukan putus, tetapi hambatan. Nah, saya sarankan kepada beliau itu, ya sahabat saya tadi ya, berikan beliau ini jus tomat. Minimal 5 buah satu hari. Dan tambah dengan bawang putih 1 butir. Bawang putih itu ditumbuk atau diiris-iris, dimasuk ke dalam gelas, kasih air hangat setengah gelas, diaduk. Kemudian diminum. Dan bawangnya dimakan. Nah, bawang putih berfungsi untuk
mengencerkan darah, menurunkan darah tinggi, mengurangi kolesterol, dan membunuh berbagai macam penyakit seperti tumor, kanker, apa saja. Termasuk tomat. Nah, jadi orang stroke sekalipun, pelan-pelan ya, ingat pelan-pelan. Dia akan bekerja mengikis sumbatan-sumbatan tadi, mengikis. Setelah sumbatan itu terkikis, jalan darah jadi lancar kembali. Tugas tomat tadi adalah menumbuhkan sel-sel baru pada dinding-dinding urat yang tadi sudah mulai rusak, bahkan mati mungkin begitu. Nah, dari mana saya tahu? Nah, itu. Jadi saya bukan ahli kesehatan, bukan ahli gizi, bukan pula ahli tentang tubuh manusia, tidak. Tapi saya melihat apa yang terjadi dari buah tomat ini. Ya. Buah tomat ini itu bisa kita lihat dari wajah kita, efeknya. Pertama, wajah kita ini akan keluar minyak kalau kita makan buah tomat. Satu. Yang kedua, dari pori-pori wajah itu dikeluarkan komedo. Di sini saya dulu ada komedo, sudah lama itu, agak besar. Akhirnya menjadi tai lalat, saya biarkan aja. Karena waktu itu sedang tren-trennya Rano Karno dan Lydia Kandou. Kalau Rano Karno di sini, kalau Lydia Kandou di sini. Tak biarkan saja. Hampir 35 tahun lebih komedo itu ada di sini. Seketika saya mengkonsumsi tomat tadi, komedo itu keluar sendiri. Akhirnya saya cabut. Waduh, nggak enak. Nyebutnya nggak enak. Panjang, besar, keras. Sehingga dibuang. Nah, ada lubang di sini. Tapi beberapa hari kemudian dia merapat, mengecil. Nah, begitulah salah satu daripada fungsi dan khasiat buah tomat. Tidak hanya itu. Ini ada 3 daging tumbuh ya, 3 daging tumbuh. Kemarin karena saya sibuk dengan suatu pekerjaan, katakanlah ya PKL ya, praktek kerja lapangan, karena ini adalah persyaratan perkuliahan saya. Nggak sempat ngurus badan lagi. Ini badannya sudah agak gemuk nih. Nggak sempat ngurus badan lagi, nggak sempat ngurus tidur lagi dan sebagainya. Akhirnya makan tomat pun terlupakan. Ya, terlupakan. Ada juga tomat di rumah lupa makan. Kenapa? Udah capek. Pergi pagi pulangnya malam. Nah, setelah tumbuh itu mengganggu. Ini baju saya kayak gini nih. Yang ini nih. Nyangkut dia. Udah merah, udah sebesar apa ya? Hampir sebesar biji jeruk. Wah, ini lokal dibawa ke puskesmas atau rumah sakit yang diputus saja. Tapi saya teringat dengan nasihat saya sendiri. Yang nasihat itu datang daripada Allah Rasul ya, untuk kita semua, termasuk pribadi saya. Hari pertama saya makan 3 pagi. Kemudian besok saya makan 2 malam. Berarti 2 hari itu kan 5 kali atau 5 buah saya makan. Hari ketiga kempes dia. Saya mulai curiga, jangan-jangan ini pecah, kempes. Nah, saya terus makan tomat. Hari berikutnya habis dia, tidak ada lagi. Akhirnya saya pelajari apakah itu bocor, darahnya keluar atau bagaimana. Ternyata tidak, saudaraku. Dia tanggal, lubangnya tertutup kembali. Nah, maka buah tomat ini, dia punya khasiat untuk diri kita agar kita bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan. Itu tadi. Terutama, maaf ya, ibu-ibu, adik-adik yang cantik, para gadis-gadis, itu kan sering beli make up ya. Make upnya mahal-mahal itu sampai ratusan ribu untuk melicinkan, untuk memutihkan macam-macam. Wajah itu tidak bagus putih. Ya kecuali memang wajahnya putih ya. Tidak bagus putih. Karena putih yang diolah dengan obat ataupun alat itu tidak murni. Ya, tidak original. Bagus itu wajah itu putih kemerah-merahan, merona kata orang sekarang. Nah, kalau makan buah ini, dia mengkilat wajah kita, dia putih kemerah-merahan. Anda coba, tanpa Anda pakai bedak, tanpa Anda pakai make up macam-macam itu. Justru kalau pakai make up, maaf betul. Anda percaya atau tidak, itu dibuat dari bahan. Terkadang bahan yang digunakan itu menjadikan kulit kita sensitif dengan matahari. Sehingga bukan dia melindungi, tapi karena dia panas, dia pun membakar kulit. Maka terjadilah kulit itu hitam. Susah diangkat. Efek daripada benda itu tadi. Makanya orang tua kita dari dulu, kalau berbedak ya berbedak bere, kata orang Bengkulu. Bedak beras. Beras itu tumbuh
Nah, kenapa? Karena beras itu mengandung vitamin B, menumbuhkan sel-sel baru, ya, sehingga kulit itu menipis, menghalus. Nah sekarang kita masuk ini A, B, C, D ada di sini. Kerjanya cepat, kuat. Maka tidak ada salahnya saudaraku untuk kecantikan, untuk kemulusan kulit wajah, ya harus pakai ini. Ini karena saya jarang keluar rumah sebenarnya ya, karena ada kesibukan dalam perkuliahan, teliti sini, olah sini, mempelajari ide macam-macam, akhirnya sering kena matahari. Kalau dulu saya menggunakan suatu bedak namanya Gizi Super Cream, itu terbuat dari rumput laut, itu benar-benar luar biasa. Kalau sekarang tidak ada lagi orang jual, itu bisa menanggalkan plek-plek hitam itu. Ya, tapi tidak sehebat tomat. Tomat dia tidak akan menanggalkan, tapi dia merapikan yang hitam tadi menjadi putih kemerah-merahan. Ya, mengeluarkan isi kulit dan seterusnya. Kemudian merontokkan daging-daging tumbuh. Terutama kita yang akan tua ini, kalau saya baru masuk 59, sebentar lagi 60. Nanti kan tumbuh tuh yang hitam-hitam itu lah di kulit, akan tumbuh. Insya Allah kalau pakai ini, tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena dia bekerja atas nama Allah dan Rasul. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, kemantapan kita, kepedean kita dalam penampilan. Lalu apa artinya? Kita berlindung dengan Allah. Berlindung dengan Rasulullah melalui fatwa-fatwa beliau. Nasihat-nasihat beliau, baik yang tertulis, yang terkata, ataupun tersirat seperti buah tomat. Nah, ini kan tidak ada hadisnya nih. Silakan makan tomat, ya, supaya Anda sehat, tidak ada. Tapi dia adalah suara Allah, suara Rasul. Kata Allah, kata Rasul yang tersirat dari pemahaman kita. Makanya akal itu tidak boleh di nomor 2 dan 3 kan. Harus nomor 1. Untuk apa? Mencerna segala sesuatu yang menjadi kepentingan kita dalam hidup. Nah itu saja saudara-saudaraku informasi daripada saya. Tolong ya, yang stroke jangan putus asa. Kata dokter saraf otak sudah pecah. Benarkah itu? Jawabnya benar. Tapi pecah itu kan berarti luka, robek. Nah cepat-cepat kita gunakan makanan-makanan yang akan mendukung kesembuhan saraf itu sendiri. Terutama untuk mengipis dan mengencerkan lemak yang menjadi sebab terhambatnya darah datang ke tempat lain. Satu di antaranya tomat. Murah loh, kalau di Bengkulu itu 8.000, kadang-kadang 5.000 1 kilo, banyak. Tidak mahal-mahal. Bawang putih juga begitu, di mana-mana. Ya, bawang putih itu adalah obat yang sangat luar biasa. Nah jadi begitu. Jadi yang stroke tadi silakan menggunakan tomat ini ya. 5 biji lah ya satu hari itu. Dan itu bawang putih. Apalagi kalau perut kita tidak ada masalah, tidak ada lambungnya, tidak ada apa-apa, itu lebih lancar lagi. Ya. Nah, kemudian tomat tadi berfungsi untuk merawat kulit. Karena saya bukan ahli gizi, tanya sama ahli gizi apa yang dikandung oleh tomat tadi. Tapi yang pasti dia akan melicinkan wajah. Pertama kali dia mengeluarkan semua lemak, komedo, melicinkan wajah. Ya, kemudian menjadikan wajah itu putih kemerah-merahan. Pak Abu Fikri, bagaimana kalau wajah kami itu hitam nih? Kami kan bangsa tersendiri, kulit kami hitam, itu tidak urusan kita. Yang penting makan tomat, mudah-mudahan bukan putih tidak, tetapi akan cerah, hitam tapi cerah, begitu. Ya jangan disamakan kan kalau kulit memang hitam dasarnya, ya tidak akan putih pula gara-gara makan tomat. Ya, lagi saya aja kan tidak terlalu hitam, tidak perlu terlalu putih, tapi kalau makan tomat putih kemerah-merahan. Nah bagi Anda yang kulitnya hitam, tidak akan putih tidak, tapi hitam tapi cerah. Oke, itu saja saudara-saudaraku. Ini momentum di mana saya menggunakan untuk membuat kata-kata ini sambil menunggu adik-adik saya ya, katakanlah adik-adik, karena ini teman kuliah satu kelas. Karena materi sudah habis, kami mengadakan praktek kerja lapangan. Jadi saya panggil mereka adik-adik. Sebenarnya mereka adalah ukuran anak bungsu saya, usia 22. Ya, tapi tidak apa-apa, semangat. Demikian saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam kisah-kisah dan cerita berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun sudah ditutup, saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah biiznillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mantranya, bukan mantra, doanya ya. Ya. Oh, kok enggak pakai doa makan? Oke. Dimasuk ke doa makan, boleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Supaya apa? Supaya makanan ini tidak menjadi neraka bagi kita. Neraka itu artinya api itu pedih, itu perih menyakitkan. Tidak akan. Kenapa? Fungsinya bukan untuk menyakitkan, tapi untuk menyembuhkan. Oke? Ya, kita makan. Demikian saja. Sampai jumpa lagi.